jamaah kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mutahhiril qulub Muzakkin nufus. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad atharin nasi qalba wa askan nasi nafsa wa ala alihi mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma akrimna ya rabbana, akrimna ya rabbana, Allahumma akrimna ya rabbana bil iman wal taqwa wa tahhir qulubana min an-nifaq wa hassin furujana min al-fawahish. Allahumma ya rabbana ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. A'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ala tathhiri qulubina wa ala tazkiyati anfusina. Allahumma ya rabbana syufna yawmal qiyamati ma'a zumrati al-atqiya wal asfiya wal awliya wal ulama wal anbiya. Warzuqna ya rabbana tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, khusus Fadilatul Syekh Murad nafa'allahu bihi wa bi umumihi fid dharain, yang telah berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu beliau. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah kenikmatan pada malam hari ini bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga pertemuan kita ini adalah muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan langsung pada kitab Minhajul Abidin karang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita bisa sampai kepada rintangan yang keempat, yaitu hawa nafsu. An-nafsu menghancur, merusak amal kita adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Keberhasilan syaitan di dalam menggoda hamba-hamba Allah sangat mudah, yaitu di saat setan itu berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Jadi amat berat godaan daripada hawa nafsu sampai dikatakan akhbar, lebih kecil daripada sab'ina syaitan, nafsu yang ada pada diri kita. Dan kelak kejadian-kejadian atau dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah atau kesalahan yang dilakukan
Di dalam Al-Quran bahwasanya inna nafsal amaratu bisu, yang namanya hawa nafsu itu memang selalu dan selalu mengajak kepada kejelekan dan kekejian. Kemarin disebutkan kejadian Iblis yang menolak sujud kepada Adam alaihissalam karena kesombongannya, dan itu adalah juga tertipu dengan hawa nafsunya. Termasuk Sayyidina Adam alaihissalam yang harus memakan buah khuldi pun demikian. Dan juga sekarang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, thumma hadithu Qabila wa Habila, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila al-qal. Thumma hadithu Qabila wa Habila, kemudian kisah tentang Qabil dan Habil. Kalau kita tahu kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang saat itu ada salah satu dari putra Nabi Adam itu dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga membunuh saudaranya. Karena sebab fi amrihima, sebab kejadian yang terjadi pada beliau berdua adalah, sebab yang terjadi kepada putra Nabi Adam itu adalah al-hasadu, karena adanya kedengkian di dalam hatinya, wasyuhu, dan kegigiran di dalam hatinya, dan itu tidak lain adalah buaya dari hawa nafsu yang ada pada dirinya. Al-hasadu wasyuhu, kedengkian Qabil, kedengkian Qabil kepada Habil, kedengkian salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam, karena merasa tidak terima bahwa ia mendapatkan bagian. Qabil tidak terima dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikisahkan bahwa Qabil itu lahir dari Sayyidatina Hawa dengan kembarannya, yang diceritakan bahwa proses pembuahan Qabil beserta kembarannya itu waktu Sayyidina Adam alaihissalam berada di dalam surga. Sehingga waktu terlahir di dunia memang lebih Qabil sangat ganteng dan kembarannya sangat cantik. Setelah itu menyusul lahirlah Habil yang murni di dunia. Sayyidina Adam alaihissalam berkumpul dengan Sayyidatuna Hawa di dunia, kemudian lahirlah Habil dengan kembarannya. Dan kemudian seperti yang sudah mungkin pernah kita dengar, aturan pernikahan, karena waktu itu memang belum ada wanita atau belum ada keluarga lain kecuali keluarganya Sayyidina Adam alaihissalam, maka cara pernikahan itu adalah boleh menikah dengan saudaranya asalkan bukan kembarannya. Qabil boleh menikah tentunya bukan dengan kembarannya sendiri. Habil boleh menikah tentunya bukan dengan kembarannya sendiri. Kalau menikah dengan kembarannya maka itu tidak sah. Sehingga ditukarlah kembaran Habil dinikahkan dengan Qabil, dan kembarannya Qabil dinikahkan dengan Habil. Qabil lihat hawa nafsunya, merasa bahwasanya dia itu punya kembaran lebih cantik. Kenapa aku harus mendapatkan istri yang lebih buruk? Mulai muncul kedengkian, tidak terima dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Sudah dibagi oleh ayahanda beliau bahwasanya, wahai Qabil, kau menikah dengan kembarannya Habil. Mulai protes, bahkan sempat menyalahkan ayahandanya bahwasanya ini bukan aturan Allah, tapi itu aturanmu sendiri wahai ayahandaku, dan tidak mau terima. Kemudian setelah itu protesnya itu adalah dalam bermacam-macam cara, sampai Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Qabil dan Habil untuk membuktikan ketulusan di antara mereka berdua, maka untuk membuat kurban. Qabil adalah seorang petani yang punya tanaman-tanaman, dan
biji-bijian yang jelek, karena dia tidak peduli apakah diterima oleh Allah atau tidak. Yang penting aku harus mendapatkan kebahagiaan. Dan Habil membawa ternaknya yang paling bagus, dan tanda bahwasanya korban itu diterima kalau diambil oleh api. Ternyata korbannya Habil diambil oleh api, dan korbannya Qabil tidak diterima. Abang marah lagi itu Qabil, berdengkian semakin kuat. Nah, ini cerita yang terjadi hingga dari kedengkian Qabil kepada Habil sampai terjadilah pembunuhan. Dan itu adalah kisah terjadinya pembunuhan dari bangsa manusia yang pertama, sehingga disebutkan Nabi SAW bahwa la tuqtalu nafsun dzulman, tidak ada satu jiwa yang dibunuh dengan kezaliman illa kana 'ala bin Adam al-awwal, kecuali bagi anak Adam yang pertama Qabil itu adalah dia mendapatkan bagian kiflun min dami al-awwal awwal man sanna minal qatli atau sanna al-qatli, bahwa tidak ada pembunuhan kezaliman yang terjadi pada zaman ini kecuali dosanya akan ditumpangkan kepada Qabil. Dan Qabil itu memang karena hawa nafsunya seperti itu, setelah membunuh Habil semakin jahat, dan dia semakin jahat hingga pergi, dibawalah kembarannya tadi, dibawa ke tempat yang jauh. Dia bingung itu, dibawa ke tempat jauh sampai diikuti oleh iblis, hingga pada akhirnya Qabil itu pun akhirnya menyembah iblis dan mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai keturunan yang semuanya adalah jahat. Keturunan Qabil itu yang mabuk, yang senang zina dan semuanya, itu adalah keturunan Qabil. Sampailah pada masa Sayyidina Nuh alaihissalam tenggelam semuanya keturunan Qabil dan habis. Biarpun keturunan Qabil sudah habis, ternyata pada zaman sekarang pun banyak orang yang biru-biru gayanya Qabil dan keturunannya, hidup dalam sebuah rumah tangga, ternyata kejahatan pun ada, minuman keras iya ada, dan seterusnya. Permasalahannya ternyata bukan urusan keturunan Qabil, tapi ternyata ada hawa nafsu di dalam dirinya, itu yang menjadikan orang saling mendengki, yang menjadikan kepikiran di dalam hati, dan menjadikan orang itu rela membunuh saudaranya karena kebencian, dan itu semua karena hawa nafsu yang ada padanya. Kemudian itu Harut sama Marut, kisah Harut sama Marut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Harut sama Marut yang semula adalah malaikat, dan kisah ini banyak ulama berbeda pendapat tentang hakikatnya Harut sama Marut. Ada yang mengatakan bahasanya adalah malaikat yang saat itu berkata bagaimana manusia ini beri amanat buat selalu membuat kerusakan. Lalu dikatakan kepadanya bahwa manusia membuat kerusakan karena di dalam diri ada hawa nafsu, sehingga Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nama hawa nafsu, diberi oleh Allah hawa nafsu sehingga turun ke bumi. Maka dengan hawa nafsunya inilah sehingga ia tergoda dengan seorang wanita, sehingga sampailah terjadi kejadian dalam riwayat semula untuk menzinainya, kemudian setelah itu semula untuk minum khamr, dan setelah itu melakukan perzinahan, dan setelah itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hukuman di akhirat nanti atau hukuman di dunia dan tidak dihukum di akhirat, sehingga Harut dan Marut dihukum oleh Allah sampai hari ini karena memilih hukuman di dunia dan tidak ingin hukum di akhirat. Yang perlu dijelaskan karena terjadinya Harut dan Marut dalam kejahatan tersebut adalah karena setelah ada hanya hawa nafsu di dalam dirinya. Dan sungguh manusia itu karena ada hawa nafsunya inilah sehingga mudah melakukan kejahatan. Manusia adalah bukan malaikat, tapi juga bukan binatang. Manusia bukan malaikat dan bukan binatang. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Sementara binatang adanya hawa nafsu dan tidak punya akal. Manusia diberi oleh Allah hawa nafsu dan diberi akal. Makanya yang namanya manusia adalah bukan malaikat, akan tetapi ketahuilah,
Jika manusia itu bisa mengatur hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, maka dia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Tapi jika manusia itu diperbudak hawa nafsunya, maka yang sudah punya akal kok diperbudak hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Balhum Allah, dia akan bisa saja menjadi lebih hina dari binatang itu sendiri. Inilah keistimewaan manusia. Maka ilmu mengekang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu adalah ilmu yang luar biasa, dan itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Untuk meningkatkan kualitas kita, agar pangkat kita lebih tinggi dari malaikat, dengan hawa nafsu yang diatur, hawa nafsu yang dikekang, seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Dari ayat amarah su menjadi lawamah, kita caci, kita tuduh terus hawa nafsu sehingga menjadi nafsul mulhamah, sampai nanti jadi nafsul radiyah, nafsul mulhamah, radiyah, mardiyah, sampai nafsul kamilah yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya hawa nafsu yang mula-mula amarah bisu, kalau sudah kita tahdib, kita luluhkan seperti halnya kuda binal, kuda yang sangat binal, kuda yang masih diam. Bagaimana mereka bisa ditundukkan? Tentunya dengan cara sehingga menjadi kuda yang jinak. Hawa nafsu pun begitu. Kalau kita turuti dan turuti, dia tidak akan beres, tidak akan hentinya, terus tambah terus. Tapi kalau kita lawan dan kita lawan, maka hawa nafsu itu akan luluh, sehingga kita akan menjadi lebih mulia dari malaikat sendiri. Khair fi mukhalafatil hawa, sebaik-baik kebaikan adalah kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita. Sampai Nabi Muhammad mengajarkan urusan makan, nahnu qaumun naqul adana wa idza akalna manashba. Kami sekelompok kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Tapi kadang kita dituruti hawa nafsu, mumpung hawa nafsu. Hawa nafsu dalam banyak hal. Jadi begitu pentingnya. Kisah Harun wa Marut, karena sebab sya'nihima asyahwatu, karena sebab sya'nihima asyahwatu, sebab yang menjadikan keduanya seperti itu adalah syahwat. Adalah syahwat itu mahalumma jaro ila yaumil qiyamati, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Hampir kebanyakan kehancuran bangsa manusia itu karena menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan keharaman karena syahwat, karena hawa nafsunya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, anak, istri, harta itu juga adalah dihiasi, semakin atau akan bisa menjadikan sebab terjerumusnya manusia karena syahwatnya. Al-Zuyyina nasi hubu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati, dan seterusnya. Karena apa? Mencintai istri wajar, akan tapi saat ditumpangi oleh syahwat sehingga bisa mencintai istri tanpa peduli apa makanan yang kita ambil. Mencintai anak adalah wajar, akan tapi kalau sudah ditunggangi oleh hawa nafsu, lihat, tidak peduli dia menyekolahkan anak dengan biaya halal atau haram. Orang mengumpulkan harta adalah wajar, karena orang ingin bertahan hidup, ingin enak di dunia. Akan tapi kalau sudah hawa nafsunya itu menguasai, maka ia menjadi orang yang rakus mengumpulkan harta dengan yang haram. Semuanya kembali kepada hawa nafsu. Sampai hari kiamat, ketahuilah hawa nafsu itulah yang akan menjadikan kehancuran bagi manusia. Wala tajidu fil khalqi fitnatan, dan engkau tidak akan menemukan pada makhluk Allah itu fitnah, wala fadihatan, dan bukan tidak ada satu kekejian, satu kehinaan, wala dhalalan, dan tidak ada kesesatan, wala maksiatan, dan tidak ada satu kemaksiatan, illa wa asluha, kecuali sumbernya adalah an-nafsu, hawa nafsu, wa hawa an-nafsu, nafsu wa hawa, dan hawa nafsu. Wa illa, kalau tidak, kana al-khalqu bisalamatin wa khairin, kalau tidak ada hawa nafsu, aman saja. Tidak ada kerakusan untuk mengambil harta orang lain, tidak ada keinginan melakukan zina, tidak ada keinginan untuk merendahkan orang lain. Kalau tidak ada hawa nafsu, maka manusia itu akan selamat. Wa idza kana aduwwan bihadha dharr kullihi, kalau memang yang namanya hawa nafsu itu seperti musuh yang punya bahaya kayak semacam ini, ma'aqalil aqili, maka sangat layak, sangat benar bagi orang yang berakal ayyatamma bi amrihi, untuk peduli dengan urusan hawa nafsu tadi. Wallahu ta'ala waliyul hidayati, Allah lah
yang menguasai hidayah kita, yang bisa berikan hidayah kita wa taufik, dan berikan taufik kita bifadli dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita untuk perhatikan ilmu memerangi hawa nafsu, ilmu tahdhifun nufus, ilmu untuk menggembleng hawa nafsu yang sering disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatin nufus, ilmu membersihkan hati, membersihkan hati nafsu, jiwa. Dan itu terus satu pendidikan yang tidak boleh berhenti, satu pendidikan yang tidak ada istilahnya boleh istirahat. Karena Masya Allah ini, maka ilmu tasawuf adalah ilmu yang wajib. Bahkan di dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ada yang namanya fardu ain, tapi ada fardu ain di atas fardu ain. Melakukan sholat, belajar ilmu sholat fardu ain, tapi ada fardu ain di atas fardu ain adalah ilmu bagaimana kita membersihkan hati. Ini saja, semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita, menjauhkan daripada hawa nafsu, dan Allah memberikan kepada kita bantuan kekuatan untuk merangi hawa nafsu kita, sehingga kita mudah untuk meraih kemuliaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukuran kathir kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya atas pembacaan kitab Minhajul Abidinnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung. Kami persilakan baik pertanyaan kepada guru kita semua Buya dan tentunya kepada Syekh Murad juga kami persilakan. Baik, kami persilakan satu penanya, dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang semoga dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari sahabat kami titipkan Buya, dan di luar tema. Bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bercanda di Facebook atau dunia maya atau juga di pergaulan sehari-hari Buya? Mungkin begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati dan semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu ya, ada seseorang yang bekerja di luar negeri, tepatnya di negara kafir, di Eropa sana. Seorang suami istri yang bekerja di negara Eropa sana, tapi bekerja di sana secara terhormat. Dia bisa menjalankan ibadah, dia berpuasa dan ibadah yang lainnya. Tapi sayangnya Bu ya, mereka ini datang secara overstay atau ilegal. Overstay ilegal, dia bekerja di sana secara ilegal. Yang kalau ditinjau dari segi tata hukum negara, perbuatan mereka ini jelas melanggar suatu perbuatan yang kriminal. Yang saya tanyakan, bagaimana keadaan seperti ini ditinjau secara syariat, dan juga pendapatan yang selama ini dia dapatkan halal atau haramkah? Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilakan.
lihat di sebuah produk alas kaki yang berlogokan naga, tapi kalau dicermati apabila diputar 45 derajat, gambar naga itu seperti membentuk lafaz Allah. Haramkah, dosakah kita memakai alas kaki tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang ingin bertanya, dimohon maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu ya, saya ingin bertanya bahwasanya apakah husnul khotimah itu sesuatu yang harus diperjuangkan atau merupakan takdir dari Allah? Karena yang saya ketahui dan saya dengar itu kan banyak ceritanya bahwasanya banyak sekali ahli ulama atau ahli ibadah yang kemudian pada akhir hayatnya malah istilahnya su'ul khotimah, dan banyak juga perampok ataupun penjahat yang pada akhirnya mendapatkan hidayah kemudian husnul khotimah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah berkomunikasi dengan alat komunikasi yang modern. Pada dasarnya itu komunikasi itu sama. Apakah dengan obrolan, telepon, atau SMS, maknanya adalah komunikasi. Sehingga yang perlu ditanyakan, apa yang dijadikan bahan untuk komunikasi itu yang menjadikan halal haram. Kalau yang diomongkan adalah sesuatu yang merusak hati, syahwat, membangkitkan syahwat, melalui SMS, Facebook, telepon, ngobrol, sama. Itulah mengikuti hawa nafsu yang saat ini kita bahas. Jadi kalau orang ngobrol begini biasa, ada hukumnya yang biasa. Tanya, mau beli apa? Saya mau beli. Mau kemana? Saya mau pergi. Sana selesai. Tapi kalau sudah lebih dari obrolan ini, itu yang menjadikan haram. Jadi alat-alat atau media-media informasi yang saat ini pernah kita dengar melalui via internet, Facebook, Twitter, atau apa ya, itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan sebagai kebaikan dan bisa digunakan sebagai kejahatan. Nah, kalau ternyata yang diomongkan hanya ngomong yang kotor saja, itu ada hitungannya di hadapan Allah. Membangkitkan syahwat, jangan dianggap sepele. Tulisan punya pengaruh, tulisan punya pengaruh, apalagi suara. Jadi hukumnya akan menjadi haram jika kita berbicara yang tidak baik, membangkitkan syahwat, yang menggoda hati. Dan hati-hati, lagi-lagi hawa nafsu dan setan sangat halus. Dan kadang itu mengajak tahajud, ternyata itu adalah ajakan setan. Maka kami ibu tidak usah percaya oleh adik putriku jika ada akhwan yang membangunkan tahajud di tengah malam. Itu bisa saja iblis yang menyuruh.